Hari keempat pasca kebakaran 500 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara, kebutuhan ribuan pengungsi belum terpenuhi. Libur panjang Idul Adha memasuki hari terakhir, arus balik kendaraan menuju Jabodetabek mulai meningkat. Targetkan curi poin lawan Jepang di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mulai menggelar latihan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang hari ini kami awali dari informasi rumah ibadah Vihara Lalita Vistara di Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar dini hari tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik di ruangan sembahyang. Udah saya telepon, udah. Kebakaran melanda Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Meski belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini yang terbakar adalah vihara. Awal api atau asal api itu berawal dari altar. Ya katanya menurut ini ada dari listrik, korsleting listrik. Dan unit yang kami luncurkan itu sekitar 13 unit dengan jumlah personil kurang lebih 65 orang. Dan untuk situasi saat ini sudah pendinginan, ya artinya tahap untuk mengakhiri pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat pasca kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, sejumlah kebutuhan pengungsi masih belum terpenuhi. Sejumlah pengungsi mengaku masih membutuhkan sejumlah bantuan seperti alat sholat, terpal, hingga selimut. Selain itu, kipas angin di dalam tenda pengungsi juga belum didistribusikan secara merata. Tercatat ada 2.315 jiwa masih mengungsi pasca kebakaran yang menghanguskan 500 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Jessica Winoto di Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang Jessica, bagaimana kondisi terkini para pengungsi kebakaran di sana? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Saat ini memang saya sudah berada di tempat pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dan memang tercatat hingga tadi pagi ada 2.315 jiwa atau pengungsi yang masih menetap di tenda-tenda pengungsi yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun swasta ataupun lainnya yang memberikan bantuan berupa tenda pengungsian. Lalu juga Sabrina dan juga pemirsa dapat kami perlihatkan kondisi di salah satu tenda pengungsian yang mana ini informasinya satu tenda pengungsian dapat ditinggali atau ditempati oleh kurang lebih 100 orang pengungsi, yang mana ini kalau dilihat kelihatannya dengan cuaca yang sangat panas ini yang cukup terik hari ini, tidak ada hanya ada satu kipas angin kecil
yang diberikan di satu tenda ini, dan tentunya ini pemirsa dapat lihat bahwa banyak sekali warga yang mengipas-ngipas dengan kardus yang mereka punya sehingga mereka dapat merasa lebih baik begitu ya, Sabrina dan juga pemirsa. Lalu juga Sabrina dan juga pemirsa dapat kami sampaikan terkait dari pemberian atau bantuan tenda pengungsian ini hanya dapat diberikan hingga hari Rabu atau Kamis. Sedangkan untuk kejelasan dari bantuan tempat tinggal ini masih belum jelas, Syafa dan juga pemirsa, karena memang informasi kami sempat bertanya-tanya dengan beberapa pengungsi bahwa mereka sudah tidak memiliki uang, mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk bekerja kembali karena memang ada beberapa pengungsi di saat kejadian kejadian kebakaran kemarin ini tidak ada di rumah sehingga mereka tidak ada waktu untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Sehingga memang para pengungsi ini masih berharap bagi pemerintah setempat atau warga-warga sekitar untuk memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan pokok, keperluan-keperluan pokok seperti ember, lalu gayung, dan juga alat kebutuhan sekolah anak-anak yang mana ini mengingat sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Sedangkan selain itu dari kebutuhan anak sekolah bahwa masih ada juga yang mengeluhkan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh warga sekitar atau pemerintah itu sangat difokuskan oleh kebutuhan balita, sedangkan kebutuhan remaja, dewasa, dan lain sebagainya ini masih belum kurang perhatian begitu ya, karena memang seperti pakaian dalam, baju-baju dewasa dan lain sebagainya ini masih kurang terpenuhi, sehingga mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan lebih lagi ke depannya. Syafa. Baik, terima kasih Jessica Winoto langsung dari Penjaringan Jakarta Utara dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara Minggu siang. Pramono menyebut Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Selain memastikan layanan kebutuhan primer dan layanan kehilangan surat-surat berharga, pihaknya juga akan lebih lanjut menerapkan program penyediaan satu APAR bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran terjadi kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat over kapasitas tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Galuga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat longsor. Longsor mengakibatkan akses jalan tertutup sampah. Dari video amatir warga, gunungan sampah menutup akses jalan penghubung antara Kampung Cijujung dan Kampung Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi akibat gunungan sampah yang sudah over kapasitas. Warga sekitar mengatakan longsor bukan kali pertama terjadi, terlebih hujan terus-menerus terjadi hingga mengakibatkan longsor. Warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor segera mengambil tindakan agar longsor tidak kembali terjadi di kemudian hari. Saatnya berbenah dan melakukan yaitu pembenahan di lokasi TPAS Galuga. Bukan hanya sebatas yaitu PKS dan PKS dari 5 tahun per 5 tahun selalu tidak ada perubahan, terutama di infrastruktur jalan harus memiliki jalan khusus di TPAS Galuga.
Pemirsa, kami akan hadirkan informasi viral di media sosial yang menarik perhatian warga. Yang pertama, kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan terjadi di kawasan lampu merah Meruyung, Depok, Jawa Barat. Seorang pengendara sepeda motor menabrak sebuah mobil yang diduga menerobos lampu merah saat akan masuk ke gerbang tol Limo 1. Usai ditabrak, pengemudi mobil langsung kabur dan berusaha dikejar oleh korban, namun sayang tidak terkejar. Para pengemudi diharapkan berhati-hati dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Ya pemirsa, video ini juga viral di media sosial, di mana 2 pengendara mobil diduga terlibat keributan di jalan tol. Peristiwa terjadi di ruas tol Cipularang, kilometer 95 arah Bandung, di mana diduga tak terima disalip sopir mobil ini ribut dengan pengendara mobil lain. Ia bahkan sampai mengintimidasi pengendara tersebut dan mengeluarkan pistol. Seekor sapi di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur mengamuk saat hendak disembelih. 3 orang mengalami luka-luka. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. Pemirsa, seekor sapi terlepas dan mengamuk saat akan disembelih di kawasan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka karena terinjak dan tertendang sapi. Warga panik saat seekor sapi berbobot 400 kg terlepas dan mengamuk di Jalan Multikarya 2, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Minggu pagi. Seorang panitia kurban terkena tendangan sapi dan 2 orang lainnya luka-luka terseret sapi tersebut. Awalnya saat sapi akan ditarik, tiba-tiba menendang korban lalu terlepas hingga mengamuk dan melukai 2 korban lainnya serta merusak 1 sepeda motor. Ngambil tali, sapi udah diikat, sapi pantat sebelah kanan, saya ngambil tali, totalnya saya nggak berasa, totalnya saya langsung digepak, truk langsung jatuh ke di belakang, ditarik orang langsung. Setelah setengah jam, sapi tersebut berhasil ditangkap dan langsung disembelih. Diduga sapi tersebut stres melihat sapi lainnya yang disembelih. Hendak disembelih sebagai hewan kurban, seekor kerbau di Kudus, Jawa Tengah tiba-tiba mengamuk dan terlepas. Kerbau yang kabur tersebut sempat menabrak pengendara sepeda hingga terpental. Seekor kerbau mengamuk dan lari saat akan disembelih sebagai kurban di Rumah Sakit Sarkis Kudus, Jawa Tengah. Kerbau tersebut lepas karena hanya ditambatkan di sebuah patok kayu kecil yang tidak kuat menahan tenaganya. Usai menabrak pesepeda hingga terpental, kerbau kemudian lari di Jalan Raya Sunan Kudus hingga ke alun-alun kota. Usai berlari sekitar 3,5 km, kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga dan diikatkan di pohon tepi jalan. Karena tiang pancang untuk mengikatnya itu sistem tanam, ketarik sehingga lepas, hingga kebunnya lari. Di perempatan SMP 2 baru berhasil kita amankan. Sempat ramai jadi tontonan warga, kerbau akhirnya dikembalikan ke tempat awal kerbau lepas. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, jemaah Tarekat Syatariah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melaksanakan sholat Idul Adha pada Minggu pagi. Perbedaan pelaksanaan sholat Idul Adha karena perbedaan cara hisab. Ratusan jemaah aliran Tarekat Syatariah di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat membadati Masjid Agung Syekh Burhanuddin untuk melaksanakan salat Id pada hari Minggu pagi. Berbeda dengan pemerintah dan jemaah lainnya, dalam menentukan awal puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Tarekat Syatariah menggunakan hisab takwim Hamsyah. Dari perhitungan Tarekat Syatariah, 10 Zulhijjah jatuh pada hari Minggu. Karena beliau menentukan bilangan hisab takwim. Jadi dihitung dari mulai urut tahun yang 8, urut bulan 12, itulah yang dikumpulkan. Jadi tahun ini urutan adalah wow. Ribuan jemaah Tarekat Syatariah lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat atau daerah lain juga melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Minggu 8 Juni 2025. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Kuspriyadi, Ainus melaporkan. Ribuan anak yatim piatu dan duafa makan daging kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal, Jakarta. Panitia Masjid Istiqlal menyediakan 2.500 kotak makanan dengan menu olahan, rendang, semur, sayuran, dan buah-buahan. Sebanyak 1.500 anak yatim piatu dan duafa dari berbagai yayasan di Jakarta berkumpul di Masjid Istiqlal. Usai mendengarkan ceramah, para anak yatim dan duafa ini langsung diberikan makanan bergizi gratis. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, menu makanan yang disajikan adalah daging kurban Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Daging kurban tersebut diolah oleh juru masak Masjid Istiqlal berupa rendang dan semur, tentunya dengan menu pelengkapan sayuran, kentang, dan juga buah. Anak-anak yatim mengaku senang dapat menyantap makanan hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden. Kalau untuk hewan kurban yang lain dibagi ke masyarakat? Dibagi ke masyarakat, ke yayasan, ada yayasan pendidikan, ada yayasan yang dari daging sapi dari Presiden baru pertama kali. Gimana nanti perasaannya nih? Senang sih, alhamdulillah bisa makan bersama rame-rame bareng anak-anak dan duafa. Senang kayak bisa berkumpul gitu. Selain makan bersama, para anak yatim piatu juga mendapatkan santunan sebesar Rp250.000 per anak dari Masjid Istiqlal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, MNC Peduli kembali mendapat kepercayaan dari mitra dan unit usaha MNC Group untuk menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 66 mitra bisnis dan unit usaha menyalurkan hewan kurban melalui MNC Peduli. Merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, MNC Peduli kembali mendapat kepercayaan menyalurkan hewan kurban dari mitra usaha dan mitra bisnis MNC Group. Penyaluran hewan kurban diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanusudibyo, di Gedung Ainus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebanyak 66 mitra bisnis dan unit usaha MNC Group mempercayakan penyaluran hewan kurbannya kepada MNC Peduli untuk disalurkan kepada masyarakat di Jabodetabek. Daging hewan kurban diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami dari MNC Peduli sebagai wadah gotong royong sebetulnya, kami bekerja sama dengan 66 perusahaan mitra kerja dari MNC Group maupun business unit di bawah MNC Group. Kami berhasil mengumpulkan 78 hewan kurban yang akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu harapannya ini bisa bermanfaat ya, dan ini semoga bisa menjadi berkah untuk kita semua. Sebagian hewan kurban diserahkan kepada Masjid Bimantara di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Raudhatul Jannah di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Menyalurkan hewan kurbannya untuk disalurkan kepada para mustahik, mereka yang berhak menerimanya, kaum fakir miskin, dan siapapun yang berhak menerimanya. Inilah hal yang bagus, yang positif, yang selalu diadakan atau dilakukan oleh MNC Peduli. Akan bermanfaat, nilai kepedulian perusahaan, kepedulian MNC Peduli ini akan menjadi dampak yang positif buat siapapun yang akan menerima, baik secara kelompok maupun masyarakat atau fakir miskin dan sebagainya.
Penyaluran hewan kurban ini menjadi komitmen MNC Group melalui MNC Peduli dalam berbagi kebaikan kepada sesama. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, kereta api Masyair beroperasi penuh untuk memudahkan transportasi jemaah haji beribadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berikut laporan lengkap jurnalis iNews yang menjajal kereta api Masyair. Beginilah suasana stasiun kereta api Al-Masyair yang merupakan salah satu fasilitas yang membantu mobilitas para jemaah saat puncak haji di Arab Saudi. Kereta Al-Masyair adalah kereta ringan bertenaga listrik yang transit di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu stasiun LRT di Mina yang mengangkut jamaah haji dan logistik para jamaah haji pada setiap musim haji. Dan sebentar lagi kita akan menaiki salah satu kereta LRT yang bertenaga listrik ini. Kereta api ini hanya beroperasi selama 7 hari selama setahun yang memiliki 12 gerbong. Jalur kereta ini sepanjang 18,1 km. Sepanjang perjalanan penumpang bisa melihat tenda-tenda jemaah haji. Sebagian jemaah haji Indonesia juga menggunakan kereta api Al-Masyair khususnya bagi jemaah sistem murur. Kereta ini menghubungkan 3 titik penting ritual haji. Moving the pilgrims between Arafah and Muzdalifah and Mina for 7 days a year. That train, each train capacity is about 3,000 person by train. Per hour, we can move about 72,000 person. Until now, from the beginning of the Hajj until now, we are about 1,200,000 pilgrims using the train. Kereta Al-Masyair menjadi simbol kemajuan infrastruktur Saudi Arabia dalam melayani ibadah haji jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki fase akhir. Jemaah diimbau untuk menghindari kepadatan Masjidil Haram, di mana jemaah dari penjuru dunia melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul akhir. Dan berikut laporan Gigih Irfan dari Mekah, Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki fase akhir di Mina. Setelah melewati puncak haji dengan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, serta prosesi lempar jumroh, saat ini para jemaah mulai bersiap untuk kembali ke Mekah. Bagi jemaah yang memilih nafar awal, pengosongan tenda dijadwalkan rampung sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijjah. Petugas sektor ad hoc akan mulai melakukan sweeping menyisir seluruh tenda-tenda para jemaah haji Indonesia, memastikan tidak ada yang tertinggal, baik jemaah maupun barang-barang. Sweeping dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya jemaah yang tertinggal atau kelelahan sehingga belum sempat keluar dari tenda. Selain itu, barang-barang seperti koper atau alat kesehatan yang tertinggal akan dikumpulkan dan didistribusikan kembali ke sektor atau ke daerah kerja masing-masing. Diketahui, batas akhir pelaksanaan nafar awal yaitu meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah sebelum maghrib. Jemaah yang masih berada di Mina setelah waktu itu secara otomatis masuk dalam kategori nafar tsani dan wajib melaksanakan lempar jumroh untuk hari tasyrik ketiga pada 13 Zulhijjah. Setelah berakhirnya hari tasyrik, titik konsentrasi ibadah jemaah akan beralih dari Mina ke Masjidil Haram untuk menunaikan rangkaian ibadah haji lainnya seperti tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul akhir. Ini membuat kondisi Masjidil Haram dalam 2 hari ke depan diperkirakan akan sangat padat oleh jemaah yang menunaikan rangkaian ibadah haji. Diimbau jemaah haji Indonesia tetap berada di hotel sampai dengan 13 Zulhijjah pada sore hari. Jemaah haji disarankan untuk melaksanakan sholat di masjid terdekat atau musola hotel untuk menghindari kepadatan di area Masjidil Haram. Bagi ketua kloter, ketua rombongan, dan para petugas haji agar mengawal pelaksanaan imbauan ini dan mengingat jemaah guna menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia menghadapi cuaca ekstrim di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Agama Jawa Barat buka suara terkait Heri Risdianto, calon jemaah haji yang gagal melaksanakan haji gara-gara visa haji dibatalkan sepihak. Ia bersama istri dan kedua orang tuanya tiba di Arab Saudi untuk haji, akan tetapi langsung dipulangkan karena tidak lolos pemeriksaan. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat buka suara terkait Heri Risdianto, calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung yang gagal melaksanakan haji gara-gara visa haji dibatalkan secara sepihak. Heri bersama istri dan kedua orang tuanya telah tiba di Arab Saudi untuk ibadah haji, akan tetapi langsung dipulangkan karena tidak lolos pemeriksaan. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenak Jabar, Ali Abdul Latif, membenarkan telah menerima laporan tentang calon jemaah haji yang dipulangkan kembali ke Indonesia karena tidak lolos pemeriksaan. Ia mengatakan masalah tersebut langsung ditangani oleh Kemenak Pusat. Ali mengatakan proses persiapan yang bersangkutan hingga berangkat ke Arab Saudi merupakan kewenangan dari Kemenak Pusat untuk menjelaskan. Ia memastikan telah berkunjung kepada calon jemaah haji tersebut. Kita sudah mengunjungi yang bersangkutan atas nama Pak Heri tersebut. Dan yang bersangkutan alhamdulillah sudah dapat menerima, dan juga kita menyampaikan ya mudah-mudahan ini dengan yang bersangkutan ada nanti titik temu dan lain sebagainya. Dengan pertemuan tersebut, ia berharap terdapat titik temu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi calon jemaah yang dipulangkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Arus balik libur panjang Idul Adha dari kawasan wisata Puncak menuju Jakarta terpantau padat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Hari terakhir libur panjang Idul Adha, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati para penumpang yang kembali pada arus balik penerbangan rute domestik. Penumpang pesawat yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta didominasi warga Jabodetabek yang dari berbagai daerah usai libur panjang Idul Adha dan cuti bersama. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada 962 pergerakan pesawat pada hari ini dengan jumlah penumpang 138.000 orang baik yang datang maupun pergi. Dengan rincian penumpang kedatangan 73.846 orang dan keberangkatan 64.561 orang. Diperkirakan puncak arus balik liburan akan terjadi hari ini hingga besok 10 Juni 2025. Ya, libur panjang usai warga ramai-ramai kembali ke Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Masa libur panjang Idul Adha telah berakhir. Sebanyak 42.525 penumpang telah memesan tiket untuk kedatangan ke Jakarta dari berbagai daerah. Untuk mengakomodasi banyaknya penumpang pada puncak arus balik hari ini, Daop 1 Jakarta menyediakan 77 perjalanan kereta api. Sebanyak 26.170 orang telah melakukan pemesanan tiket. Dengan rincian 11.700 orang berangkat dari stasiun Pasar Senen, sementara 6.500 lainnya berangkat dari stasiun Gambir. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Indra Setiabudi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang Indra, bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen? Apakah masih terjadi penumpukan penumpang di sana?
Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Anda bisa saksikan di belakang saya di stasiun Pasar Senen Jakarta, Daup 1 Jakarta, ini sangat ramai sekali oleh para penumpang yang masih melakukan keberangkatan. Syafa dan juga pemirsa, memang mengingat pada hari ini merupakan sudah arus balik di momen libur panjang Idul Adha 2025, yang mana Daup 1 Jakarta setidaknya mencatat 43.817 akan diagendakan tiba pada hari ini. Para penumpang nantinya akan diakomodir di beberapa stasiun di bawah naungan Daup 1 Jakarta. Nantinya bisa turun di stasiun Pasar Senen pastinya, stasiun Gambir, nantinya stasiun Bekasi, stasiun Jatinegara, dan stasiun Cikarang, stasiun Karawang, hingga stasiun Cikampek. Adapun juga memang ini sangat meningkat sekali animo masyarakat, dan Anda bisa saksikan meskipun pada hari ini merupakan arus balik di periode momen libur panjang, dikarenakan memang sebagian masyarakat Syafa sudah masuk bekerja seperti biasanya dan sudah melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Namun pada hari ini juga masih terpantau bahwa sebanyak data yang kami terima 28.000 penumpang akan diberangkatkan dari Daup 1 Jakarta menuju Pulau Jawa dan juga sekitarnya, yang mana untuk mengantisipasi ataupun mengakomodir masyarakat yang masih melakukan kegiatan berpergian maupun pulang ke kampung halaman ataupun kota Jakarta, yang mana ini Daup 1 Jakarta menyediakan 77 keberangkatan, yang mana biasanya di hari biasa hanya 30 saja sekian, namun hingga hari ini 2 kali lipat untuk mengakomodir masyarakat yang akan ingin melakukan pulang di momen masa habis libur di Idul Adha 2025 kali ini, Syafa. Dan kami menghimbau bagi masyarakat, dipastikan Anda selalu mengecek jadwal keberangkatan Anda agar Anda tidak tertinggal kereta api, dan pastikan barang bawaan Anda tidak melebihi batas kapasitas, yakni 20 kg per tiket, dan juga pastikan barang bawaan Anda tetap dalam genggaman Anda agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Selamat kembali ke Jakarta. Kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Indra Setiabudi langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, arus balik libur panjang dari kawasan wisata Puncak di Jalan Alternatif Transyogi menuju Jakarta terpantau padat. Kemacetan imbas dari diberlakukannya sistem one way di Simpang Gadok. Kemarin sore, arus balik dari kawasan wisata Puncak di Jalan Raya Alternatif Transyogi dari arah Jonggol ke arah Jakarta, Simpang Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, melalui pantauan udara terpantau padat. Meningkatnya volume kendaraan terjadi sejak Minggu siang menuju sore, imbas dari diberlakukannya rekayasa lalu lintas satu arah dari kawasan Simpang Gadok Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, pengendara motor maupun mobil yang hendak pulang memadati jalur alternatif Transyogi. Bahkan seorang pengemudi mengaku terjebak macet parah hingga 3 km. Wah, panjang sekali. Oh, ini karena weekend atau gimana? Weekend kali. Oh, weekend. Iya. Banyak ke objek wisata ya? Iya. Oke, abang ini dari mana? Dari Jonggol. Di Jonggol, mau ke arah? Jakarta. Dari Puncak dialihkan? Ya, kemungkinan bisa jadi. Jadi kasih ke sini ya? Iya. Oke, namanya siapa bang? Namanya. Sementara itu, jalan alternatif Transyogi ke arah Jakarta ini kerap mengalami peningkatan volume kendaraan jika di hari libur panjang, serta imbas pengalihan arus lalu lintas dari kawasan Puncak Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahayat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita juga akan memantau arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 55 Karawang dengan rekan Rudi Setiawan di sana. Selamat siang Rudi, bagaimana kondisi lalu lintas saat ini di sana? Bagaimana kondisi terkini lalu lintas di tol Jakarta Cikampek? Halo Rudi, apakah Anda bisa mendengarkan suara saya, Rudi? Ya, Sapa. Ya, silakan. Sapa dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk arus lalu lintas di luas jalur tol Jakarta Cikampek pada Senin siang saat ini dalam kondisi terpantau ramai dan lancar. Arus lalu lintas baik dari arah tol Cipularang maupun dari tol Cipali sejak pagi dan sampai saat ini mengalami memang peningkatan yang cukup signifikan. Berbeda memang pada malam hari lebih ramai dan bahkan mengalami kemacetan yang cukup panjang. Namun pada siang hari ini arus lalu lintas yang menuju atau arus balik dari arah Jawa maupun dari arah Jawa Barat yang hendak menuju Jabodetabek ataupun dari Jakarta, kondisinya terpantau ya memang terbilang cukup lancar.
Namun memang kondisi kendaraan bisa dipacu antara kilometer 70 sampai 90 km per jamnya. Perlu kami informasikan memang jika terjadi diskresi kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek ini seperti biasa, seperti malam sebelumnya diberlakukan yaitu kontraflow, di mana memang kontraflow ini salah satunya untuk mengantisipasi arus kepadatan atau arus kemacetan yang mana diberlakukan yaitu pada kilometer mulai dari kilometer 65 sampai kilometer 47, di mana arus lalu lintas di kilometer 48 bisa langsung mengambil ke jalur tol MBZ, dan kemudian untuk di kilometer 47 bisa langsung ke ruas tol Jakarta Cikampek, yaitu melalui tol dalam kota. Ya, untuk sementara saat ini, kalau dibandingkan arus volume kendaraan pada satu hari sebelumnya, volume kendaraan yang mengarah memang ke arah jalur timur atau jalur Jawa Barat maupun jalur Pantura. Lalu jalur tol Jakarta Cikampek ini ada sekitar 113.000 lebih yang mengarah ke Jakarta. Namun pada hari saat ini, mengingat besok merupakan hari syutingnya bersama sudah mulai aktif kembali, sehingga memang banyak para pemudik yang atau liburan panjang ini sudah mulai kembali ke arah Jakarta. Artinya sampai sore ini diprediksi volume kendaraan yang menuju arah Jakarta dan Jabodetabek masih mengalami peningkatan. Ya, Bapak. Baik, terima kasih Rudi Setiawan langsung dari Tol Jakarta Cikampek dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan juga masih menjadi tujuan favorit warga untuk berlibur. Wisatawan datang dari berbagai daerah di Jabodetabek untuk mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Diprediksi belasan ribu warga akan mengunjungi kebun binatang yang dikenal dengan tiket murah meriah ini. Jumlah pengunjung pada momen libur panjang kali ini mengalami peningkatan jika dibandingkan hari biasa. Para pengunjung dapat membeli tiket secara online ataupun beli langsung di lokasi. Ya, untuk mengetahui bagaimana suasana liburan di Taman Marga Satwa Ragunan, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di sana. Selamat siang, Amrina. Bagaimana suasana keseruan pengunjung yang sedang berlibur di Ragunan? Ya, Syafa dan juga pemirsa, wah hari ini hari terakhir libur panjang Idul Adha dan di Taman Marga Satwa Ragunan ini masih cukup terlihat adanya keramaian dari para pengunjung. Nah, sekarang kami berada di area gajah Sumatera. Ini bisa dilihat, ini gajah Sumatera yang merupakan salah satu satwa di Taman Marga Satwa Ragunan yang merupakan salah satu binatang ataupun juga satwa yang cukup langka ataupun juga statusnya ini adalah terancam punah. Ini adalah gajah Sumatera, ini ada 2 dan beratnya ini masing-masing ada di 4.000 hingga 5.000 kilo. Jadi memang sangat besar sekali dan juga ukurannya ini mencapai 9 meter. Nah, kalau misalnya Syafa melihat di area gajah Sumatera ini menjadi salah satu area yang memang juga menjadi salah satu area yang menjadi favorit bagi para masyarakat. Ini ada sejumlah masyarakat. Ini mungkin kita akan tanyai sebentar. Halo Ibu, Kak, halo. Bisa minta waktunya sebentar ya? Mungkin adik-adik juga bisa ikut nggak apa-apa? Ini 3 kelompok ya, oke. Nah, Ibu, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ini kakak-kakak sama adik-adik, Ibu namanya siapa? Bisa kenalan dulu? Namanya Emi. Ibu Emi. Ya, dari Romangun. Ini kan sama adik-adik ini kakak-kakaknya sebenarnya lagi sama anak-anak atau mungkin lagi jalan-jalan aja gimana? Lagi ada tugas kelompok, tugas sekolah. Iya, keliling ke tempat wisata. Oke. Nah, tadi apa aja di Taman Marga Satwa Ragunan yang udah dilihat-lihat nih? Jerapah, rusa sama ini, gajah. Oke. Nah, kalau dari Kakak Emi tadi gimana ngelihat Taman Marga Satwa Ragunan sekarang? Luas banget ya. Soalnya udah lama nggak kesini gitu kan. Ya, maksudnya baru ini lagi sini gitu. Oke. Ini aku mau nanya sama adik-adiknya, boleh nggak? Salah satu yang mau nanya siapa adiknya mungkin? Kalau enggak kakaknya. Namanya siapa? Nggak mau. Caca. Oke, Kak Caca. Ini gimana ngelihat gajah gede banget? Seneng atau enggak? Seneng. Oke. Selain lihat gajah mau lihat apa aja di sini kan ada banyak nih. Pengen lihat harimau. Oke, harimau. Kenapa pengen lihat harimau, Caca?
Soalnya penasaran dari dulu. Oke, siap. Jadi habis ini mau keliling-keliling lagi ya sama teman-teman ya. Oke, seru ya semuanya ya. Seru. Dada-dada di kamera dulu. Oke. Iya, Syafa dan juga pemirsa, ini kita bisa lihat bahwa ternyata selain keluarga, di Taman Marga Satwa Ragunan juga banyak dimanfaatkan oleh warga, lalu juga sekolah-sekolah, anak-anak sekolah untuk memberikan edukasi wisata terhadap murid-muridnya. Ini di belakang kami juga ada banyak sekali juga anak-anak sekolah yang memberikan edukasi wisata, karena di Taman Marga Satwa Ragunan ada lebih dari 2.000 spesimen satwa dan juga 20.000 jenis-jenis pepohonan hijau, sehingga cocok sekali menjadi salah satu tempat wisata yang murah meriah dan juga terjangkau. Nah, buat Syafa mungkin bisa langsung ke sini untuk libur hari terakhir Idul Adha ini. Kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Amrina Rida langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali sekaligus jalan-jalan di sana ya. Terima kasih Amrina. Ya pemirsa, objek wisata religi Tirta Empul yang memiliki sejumlah sumber mata air ramai dikunjungi wisatawan di momen libur panjang Idul Adha. Lebih dari 2.000 pengunjung datang setiap harinya. Tirta Empul merupakan salah satu objek wisata spiritual yang berada di kawasan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Di sini wisatawan bisa melakukan pembersihan diri yang disebut melukat di pancuran yang berasal dari sumber mata air yang berada di area pura. Memasuki area Tirta Empul, pengunjung diwajibkan menggunakan kain yang telah disiapkan pihak pengelola. Di momen libur Idul Adha, objek wisata ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Lebih dari 2.000 orang pengunjung datang setiap harinya. Wonderful place. Lots of people, lots of children. So we're enjoying very much being here. Dari Gianyar dekat sekali nih ke Tirta Empul. Itu dari pancorannya juga banyak sekali jenis-jenisnya dan manfaat-manfaat dari pancoran tersebut. Bersama keluarga. Selain bersama keluarga juga saya di sini biasanya bersama teman-teman saya membuat juga video keterangan terkait dengan apa yang ada di TikTok. Selain keindahan dan nilai sejarahnya, objek wisata Tirta Empul memiliki suasana yang tenang dan bisa memikat wisatawan untuk datang berkunjung. Untuk dapat merasakan sejuknya sumber mata air di Tirta Empul, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga Rp75.000 per orang. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, memanfaatkan momen libur Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati situs objek wisata religi Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid yang ikonik dengan sejarah panjang peradaban Islam di masa lalu hingga kini masih menjadi daya tarik wisatawan. Bumi Serambi Mekah. Selain bisa berwisata sembari menikmati keindahan alam nan indah, ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Nusantara selama libur Idul Adha tumpah ruah mengunjungi situs objek wisata religi Masjid Baitur Rahman yang terletak di pusat ibu kota Banda Aceh. Selama libur Lebaran, pengunjung bisa melihat langsung berbagai sudut Masjid Raya yang merupakan peninggalan sejarah Aceh kerajaan masa lalu. Selain itu, wisatawan juga bisa menyaksikan langsung dari dekat sekaligus menjadi saksi bisu kokohnya bangunan masjid kala dihantam gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh 2004 silam. Selain bisa mengabadikan foto dan video berlatar Masjid Raya dari serambi depan, pengunjung juga diizinkan untuk menaiki menara masjid hingga ke tingkat 7. Dan ini menjadi kesan indah bagi wisatawan. Ini yang pertama ya, ini jadi satu ikonik juga bagi masyarakat Indonesia mungkin kali ya, karena ya masjid ini satu-satunya masjid yang selamat mungkin dari terjangan tsunami. Berwisata di Kota Banda Aceh ini sangat memuaskan karena wisatanya banyak tempat yang sangat menyenangkan. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh memiliki luas hingga 4 hektar dan mampu menampung 4.000 jemaah. Ini tak pernah sepi dari pengunjung yang hendak ibadah dan berwisata, terutama pada momen-momen liburan hari raya dan hari-hari besar Islam lainnya. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Arlista Hadi. Selamat siang Arlista.
Selamat siang, Syafa. Ya, Lista, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya? Ya, Syafa dan pemirsa, nanti di iNews Siang kita masih memiliki informasi mengenai aktivitas pertambangan di Pulau Gak, Raja Ampat dihentikan. Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNews Siang. Masih di iNews Siang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, aktivitas pertambangan PT Gak Nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya resmi dihentikan sementara sejak 5 Juni 2025. Sementara itu pemerintah masih mengevaluasi secara menyeluruh sebelum mengeluarkan keputusan final. Aktivitas tambang nikel terbesar di tanah Papua kini terhenti sejak keputusan penghentian sementara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 5 Juni lalu. PT Gak Nikel menghentikan seluruh kegiatan penambangan di Pulau Gak, Raja Ampat. Puluhan alat berat dan truk terparkir, sementara aktivitas pekerja nyaris tidak terlihat. Selain PT Gak Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Betul. Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Penghentian ini menyusul sorotan tajam dari publik dan komunitas pemerhati lingkungan yang menilai aktivitas tambang di kawasan pariwisata dunia seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal angkat suara mengenai adanya indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Rencananya Hanif Faisal akan bertolak ke Raja Ampat untuk peninjauan secara langsung. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide.
Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Sabtu kemarin. Kedua kementerian bersinergi menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah khususnya bagi Menteri Keuangan untuk pertama kalinya mengunjungi wilayah rawan konflik. Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan menciptakan komitmen sinergis kedua kementerian dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional termasuk di wilayah dengan tantangan strategis tinggi seperti Papua. Sinergi antara pertahanan dan keuangan negara ditunjukkan bukan sekedar wacana, melainkan sebagai langkah nyata memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional dari wilayah terdepan Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya untuk melapor ke polisi. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik. Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Sebelumnya, Krismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Krismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meminta warga menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Ketua Dewan BPIP menegaskan jika tidak terapkan Pancasila silakan pergi dari Indonesia. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pidato di acara pameran foto Guntur Soekarno Putra di Galeri Nasional Sabtu kemarin. Megawati pun menegaskan jika tak ingin mengimplementasikan Pancasila agar pergi dari bangsa ini. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please, jangan tinggal di sini. Jadi aja imigran. Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih go to hell. Iya betul. Ketua Dewan BPIP ini juga menyoroti generasi muda yang dinilai kurang memahami dan menghargai perjuangan pendiri bangsa. Menurut Mega, regenerasi kebangsaan tidak akan berjalan jika nilai dasar Pancasila tidak ditanamkan sejak dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Over kapasitas tempat pembuangan sampah akhir Galuga di Kabupaten Bogor longsor. Informasi selengkapnya usai jeda.
Hujan deras di Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat turap setinggi 5 meter di kawasan Limus Pratama Regensi jebol dan menimpa 2 sepeda motor yang sedang terparkir. Oh, Pak Haji. Tuh. Air dari jalan Pak Haji tuh. Tuh. Hujan deras di wilayah Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat debit air di sekitar meningkat. Akibatnya turap setinggi 5 meter di depan Limus Pratama Regensi jebol. Diduga tingginya debit air saat hujan membuat saluran air yang dibatasi tembok tidak kuat menahan. Akibatnya 2 sepeda motor yang terparkir di dekatnya tertimbun. Sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik juga nyaris roboh. Pasca hujan, kawasan ini juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Karena tidak menampungnya air dari atas, ya kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tersumbat. Jadi air pada kesini semua. Dari kesini dari jalan. Banjir nggak? Bukannya banjir lagi, sempat banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara 2 sepeda motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Ratusan rumah warga rusak pasca diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tercatat sebanyak 359 rumah warga hancur. Rumah warga hancur pasca diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Hujan deras dan angin kencang membuat asbes dan tiang penyangga milik warga terbang akibat terjangan angin. Iya, lihat dari sana pintu kebuka ya. Itu kenceng, angin itu sampai pohon yang di depan itu pokoknya deras banget. Sama muter anginnya gitu. Tercatat ada 359 rumah warga yang hancur. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa bencana alam angin puting beliung ini, namun warga yang terdampak harus mengungsi di rumah keluarga atau kerabat terdekatnya. Ya ini kita ada rutin, kita punya anggaran namanya belanja tidak terduga BTT, tapi harus dihitung satu rumah ada kebutuhan berapa. Cuman mekanismenya saya minta dipercepat, sehingga saya minta tolong Pak Camat terakhir tukang semuanya minta bahan material, nanti kita bayar dari BTT cair dari bayar, ya. Kita minta tiap kelurahan atau tiap RW bentuk tim panitiaan PLPM ya berapa kebutuhan. Prioritasnya jangan bocor aja dulu. Rapi-rapi dalam arti harus sempurna. Ya. Minta tolong. Akibat dari peristiwa bencana alam angin puting beliung, pemerintah Kota Depok segera mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan kebutuhan rumah warga yang terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Akibat overkapasitas tempat pembuangan sampah akhir TPA Galuga di Kabupaten Bogor longsor. Longsor mengakibatkan akses jalan tertutup sampah. Dari video amatir warga, gunungan sampah menutup akses jalan penghubung antara Kampung Cijujung dan Kampung Galuga di Kecamatan Cibubung Bulang, Kabupaten Bogor. Longsor terjadi akibat gunungan sampah yang sudah overkapasitas. Warga sekitar mengatakan longsor bukan kali pertama terjadi. Terlebih hujan terus-menerus terjadi hingga mengakibatkan longsor. Warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor segera mengambil tindakan agar longsor tidak kembali terjadi di kemudian hari. Saatnya berbenah dan melakukan yaitu pembenahan di lokasi TPAS Galuga. Bukan hanya sebatas yaitu PKS dan PKS dari 5 tahun per 5 tahun selalu tidak ada perubahan, terutama di infrastruktur jalan harus memiliki jalan khusus di TPAS Galuga. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat langsung dari TPA Galuga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang Wildan. Wildan, pasca longsor, lantas langkah apa yang diambil warga dan pemerintah setempat, Wildan? Ya, baik pemirsa dan juga Lisa di studio untuk diketahui bahwa saat ini kondisi jalan di Galuga sudah bisa dilalui oleh sejumlah kendaraan termasuk juga masyarakat sekitar yang hendak melang. Dan seperti terlihat di tempat saya berada ini saat ini sudah dipasang papan atau spanduk
bertuliskan hati-hati rawan longsor. Dan di sini terlihat ada tembok yang sebelumnya memang telah terjadi ambruk atau terjadi longsor tadi kemarin sore, dan sampai saat ini pun masih belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah, baik pemerintah kota maupun Kabupaten Bogor. Dan Alisa, untuk diketahui bahwa di sini luas area Galuga ini adalah sekitar 42,7 hektar, Alisa. Dan di sini mencapai sekitar 1.000 ton per hari. Seperti lihat di gambar, gundukan sampah kian kembali dengan memasuki jalan dan sempat terjadi longsor di sekitar lokasi Alisa. Baik, terima kasih banyak laporannya Wildan, dan semoga pemerintah setempat dan juga pemerintah provinsi ini langsung menindaklanjuti dari TPA Galuga agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Selamat kembali bertugas, Wildan. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Unden dan hujan deras yang turun sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Banjir kembali merendam ratusan rumah warga di Desa Kademangan, Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Ketinggian banjir 1 meter hingga 1,5 meter merendam permukiman warga. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Unden yang melintasi Desa Kademangan. Namun, warga belum ada yang mengungsi karena menjaga perabotannya. Mereka khawatir ketinggian banjir semakin tinggi. Dari Sungai Unden sama air hujan. Bisa meluap tadi kenapa Pak? Ada yang jebol atau apa? Nggak ada yang jebol. Yang kena banyu hitam meluap itu. Sering banjir? Sering. Tahun kemarin itu seminggu 4 hari, 4 kali banjir. Yang paling parah Pak? Yang paling parah ini. Warga berharap pemerintah bisa mengatasi banjir di daerah ini karena setiap tahun terjadi banjir. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Rumah ibadah Vihara Lalita Vistara yang berada di Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar dini hari tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan yang dijadikan tempat sembahyang. Udah saya telepon. Kebakaran melanda Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Meski belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini yang terbakar adalah vihara. Awal api atau asal api itu berawal dari altar. Ya katanya menurut ini ada dari listrik, korsleting listrik. Dan unit yang kami luncurkan itu sekitar 13 unit dengan jumlah personil kurang lebih 65 orang. Dan untuk situasi saat ini sudah pendinginan. Ya, artinya tahap untuk mengakhiri pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah gudang rongsokan di Majalengka, Jawa Barat ludes terbakar. Kobaran api nyaris ikut membakar kandang kambing. Kobaran api menghanguskan gudang rongsokan di area tempat pembuangan sampah di Helet, Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar akibat angin kencang. Menurut warga sekitar, api berawal dari dalam gudang di mana terdapat barang yang mudah terbakar.
Sebelum api semakin membesar, terdengar beberapa kali ledakan. Warga khawatir kobaran api akan merambat ke kandang kambing. Di sini tuh tahu-tahu ada yang meledak. Saya nyamperin ke saung, ke gudang ini, gudang rongsok. Tiba-tiba ada api di dalam. Ada kayak bambu, bledak begitu. Mobil lagi muat kan mundur ke sana, ke sebelah timur, arah timur. Tiba-tiba ya langsung meledak ke atas. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengendalikan laju api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Jalan Trans Sulawesi di Desa Potanga, Kabupaten Boalemo, Gorontalo tertimbun longsor. Akibatnya ratusan kendaraan terhenti tidak bisa melintas. 2 alat berat eskavator diterjunkan untuk membersihkan material longsor berupa tanah, bebatuan hingga batang pohon yang menutupi hampir seluruh badan jalan di perbatasan Potangan, Lamu, Gorontalo. Longsor terjadi pada Senin dini hari saat hujan deras mengguyur Gorontalo selama hampir 2 jam. Akibat longsor, jalan Trans Sulawesi tidak dapat dilintasi. Ratusan kendaraan mulai dari truk, mobil pribadi, hingga sepeda motor terpaksa berhenti hingga berjam-jam. Akses jalan baru bisa dilalui pada Senin siang setelah 2 alat berat diterjunkan. Hingga kini pembersihan longsor masih terus dilakukan. Sementara itu kendaraan harus melintas secara bergantian. Kita masih mengantisipasi supaya kendaraan bisa melewati karena terlalu ribuan kendaraan sekarang. Sejak tadi malam sampai saat ini tidak bisa jalan, oleh karena itu pemerintah Boalemo lewat Pak Bupati diinstruksikan untuk segera dibuka jalannya. Ini dari kapan longsor terjadi, Pak? Tadi malam, semalam. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan tidak akan ada korban karena ada temuan plat nomor motor sama sandal, ada 2 untuk perempuan dan laki. Berawal cekcok mulut, 2 remaja wanita di Makassar berkelahi di alun-alun Kota Anjungan, Losari, Makassar. Petugas keamanan yang berada di lokasi pun kewalahan memisahkan keduanya. Warga yang sedang berwisata di alun-alun Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam dikejutkan dengan aksi cekcok mulut hingga berujung saling pukul 2 remaja wanita. Aksi adu jotos di antara keduanya pun menarik perhatian pengunjung, sempat direkam dan viral di media sosial. Petugas keamanan yang berjaga pun sempat kewalahan memisahkan keduanya. Menurut kesaksian pedagang, pemukulan berawal dari cekcok mulut ketika nongkrong bersama teman-temannya. Berkelahi? Iya, baku tadi rambut namanya perempuan. Oh, perempuan nenek? Iya, perempuan sama nenek ini. Ada berapa orang nenek? Single tadi dia. Satu orang, satu lawan satu. Iya. Semua itu kalau remaja ya, Nek? Ya, itu cuma remaja, iya. Remaja? Terus sampai yang pisahkan itu, Nek? Mau praja tadi. Satpol PP? Iya. Pisahkan itu. Akibat kejadian ini, 1 di antaranya alami luka. Usai dilerai petugas, keduanya bersama rekan lainnya diminta untuk berdamai hingga diarahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya ditemukan nyaris tewas di kamar indekosnya akibat menghirup gas beracun pembakaran arang. Warga perumahan Penjaringan Timur RT 01 RW 08 Kecamatan Rungkut, Surabaya Minggu siang dihebohkan dengan kejadian di sebuah rumah kos mewah. Seorang mahasiswa bernama Yehezkiel Purba ditemukan nyaris tewas di kamar kosnya. Mahasiswa berusia 22 tahun ini terjebak asap tebal dan menghirup gas beracun dari pembakaran arang di dalam kamar mandinya. Saat ditemukan warga, mahasiswa asal Kabupaten Bekasi ini sudah tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan cairan putih. Tangis histeris pacar korban pecah setelah mengetahui kejadian ini. Pelaku ini melakukan pembakaran arang di kamarnya. Itu karena asap, dia mungkin pingsan, ya. Baru kita dobrak untuk evakuasi dibawa ke rumah sakit.
Ada dugaan indikasi bunuh diri, Bapak? Lihat ada surat. Ini masih kami selidiki, ya, masih selidiki. Memang di situ ada pesan juga, namun kita masih selidiki kemana arahnya. Ya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya terpaksa menggunakan tandu spinal yang diturunkan menggunakan tali. Diduga mahasiswa semester akhir ini melakukan aksi bunuh diri dengan membakar puluhan arang di dalam kamarnya. Dugaan bunuh diri muncul setelah polisi dari Polsek Rungkut Surabaya menemukan sejumlah bungkus racun tikus dan puluhan arang di kamarnya. Selain itu, polisi menemukan surat pesan yang ditulis di buku. Meski demikian, polisi belum berani memastikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit dan korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang melawan Jepang. iNews Siang akan segera kembali usai jeda. Timnas Indonesia Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan ringan di hotel. Para pemain berlatih untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Usai disambut meriah oleh supporter timnas di Jepang, skuad Garuda Minggu sore waktu Jepang mulai menggelar latihan. Para pemain melakukan latihan ringan di ruang olahraga hotel untuk mengembalikan kebugaran tubuh. Latihan ini difokuskan pada kondisi fisik seluruh pemain. Rencananya Timnas Indonesia akan melakukan official training di Suita City Football Stadium pada Senin besok. Sebelum latihan, beberapa pemain menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah lokasi wisata di kawasan Osaka. Sementara tim tuan rumah sejak Sabtu kemarin juga telah menggelar latihan. Latihan dari pasukan Hejime Moriyasu digelar santai di G Green Sakai Osaka disaksikan 2.000 lebih supporter Samurai Biru. Dalam laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Selasa 10 Juni mendatang, dua bek timnas Jepang Yoshi Watanabe dan Koko Machida dipastikan absen akibat cedera saat Jepang kalah dari Australia Kamis lalu. Diprediksi laga terakhir nanti skuad Samurai Biru akan menurunkan tim keduanya yang akan dimanfaatkan Indonesia untuk mencuri poin. Pemirsa, Timnas Jepang kali ini menjamu skuad Garuda di Panasonic Stadium Suita. Dipilihnya stadion ini bisa dibilang sangat jarang karena Timnas Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, laga pamungkas alias partai terakhir grup C Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda akan bertandang ke markas Timnas Jepang pada 10 Juni mendatang. Laga antara Timnas Jepang melawan tim Garuda akan digelar di Panasonic Stadium Suita atau yang dikenal dengan nama Suita City Football Stadium. Dipilihnya stadion ini sebagai kandang tim Samurai Biru bisa dibilang sangat jarang dilakukan. Karena biasanya hampir seluruh laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026, tim Jepang selalu bermain di Saitama Stadium 2002. Ya, Stadion Suita ini memiliki kapasitas 40.000 penonton dan lebih kecil dibandingkan Saitama Stadium yang bisa menampung lebih dari 62.000 penonton. Namun Stadium Suita memiliki kelebihan tersendiri, yaitu area tribun penonton sudah tertutup dengan atap, sementara Saitama hanya memiliki atap untuk tribun barat dan timur. Selain itu, stadion yang mulai dibangun 2013 ini juga memiliki fasilitas yang modern. Hampir sebagian besar pemakaian listriknya sudah menggunakan tenaga surya. Pemirsa, sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas Timnas Indonesia. Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Pertandingan Jepang kontra Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa sore adalah laga penting untuk mengukur kekuatan Garuda. Saat ini dengan deretan pemain keturunan, Timnas memang bisa menaikkan level mereka. Ini terbukti saat tim asuhan Patrick Kluivert menang 1-0 secara beruntun dari Bahrain dan Cina. Namun pertemuan terakhir lawan Jepang di Jakarta November lalu menunjukkan Timnas Indonesia masih cukup jauh dari Samurai Biru. Tak hanya kalah 0-4, namun juga dari cara Garuda menyelesaikan partai tersebut. Dalam laga itu, Timnas Indonesia kalah dalam semua aspek laga.
Sejarah menunjukkan dominasi Jepang atas timnas Indonesia. Samurai Biru menang 4 kali dan sekali imbang dalam 5 pertemuan terakhir. Satu hasil imbang ini terjadi pada 1989, tepatnya saat timnas Garuda berhasil menahan imbang Jepang tanpa gol 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 1990. Berbeda dengan November lalu, kali ini timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dari Ole Romeni dan Joy Pelupesi. Sebaliknya, Jepang tampaknya bakal menurunkan skuad eksperimen seiring dengan kebutuhan pelatih Hajime Moriyasu untuk mendapatkan skuad terbaik jelang Piala Dunia 2026. Apakah lawatan timnas Indonesia ke Suita akan berakhir sia-sia? Ataukah dengan kondisi Jepang yang tidak memasang skuad terbaiknya, Garuda bisa menciptakan sejarah lain dalam partai tandang ke negara langganan Piala Dunia? Menarik ditunggu. Pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia melawan tim nasional Jepang akan digelar Selasa malam. Sebagian besar pecinta sepak bola tanah air pun mulai memberikan gambaran dan juga prediksi terhadap pertandingan ini. Berikut tanggapan warga terkait pertandingan yang akan digelar esok hari. Menurut saya sih Indonesia bisa menang ya. Biarpun agak sulit dan challenging, tapi dengan semangat yang kemarin baru menang lawan China, ya saya masih positif lah, Indonesia bisa gitu. Indonesia-Jepang kayaknya 2-0, meskipun kayak ngelihat kemarin juga di lawan lawan Cina ya. Meskipun Indonesia udah bagus ya, cuman ya kayaknya Jepang masih lebih bagus. Ya kemarin juga kayaknya cuma penalti doang. Ya harapannya supaya bisa menang. Cuman memang Jepang lebih jago ya dibandingkan Cina ya. Dapat 1 aja tuh udah luar biasa sih buat saya. Semoga menang ya, karena kan kemarin sama Cina udah menang tuh. Jadi kayak babat abis lah bulan ini. Ya 2-0 lah ya, bisa. Kayaknya prediksinya 2-1 lah. 1 harapan untuk timnas ke depannya gimana? Semoga makin maju, solid, pokoknya semangat terus deh buat timnas. Apapun lawannya, walaupun berat ya, lawannya Jepang, ya lumayan lah. Pokoknya lebih maju lagi aja. PSSI memastikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api batal menjadi tuan rumah Piala Presiden 2025. Hasil pemeriksaan, banyak fasilitas GBLA, termasuk rumput yang rusak, harus menjalani perbaikan yang cukup lama. PSSI memastikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA batal menjadi tuan rumah ajang Piala Presiden tahun 2025 ini. Keputusan mengejutkan ini diambil dalam Kongres Biasa PSSI yang digelar di Jakarta pertengahan pekan lalu. Dalam pernyataannya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut dengan terpaksa membatalkan GBLA sebagai tuan rumah Piala Presiden akibat ulah supporter yang merusak sejumlah fasilitas. Hasil pemeriksaan, banyak fasilitas termasuk rumput di dalam stadion yang rusak parah dan memerlukan waktu cukup lama untuk perbaikan. Ya, ketika Persib Bandung juara, supporter kita overreacting, ya akhirnya tadi diputuskan oleh Pak Gubernur, Pak Ara, dan Pak Glenn, ya GBLA nggak bisa jadi tuan rumah karena rumputnya rusak, fasilitasnya rusak. Nah, mereka sedang mencari alternatif lapangan lain. Cuman kalau ternyata tidak ada lapangan yang kita approve, ya mungkin nggak main di Jawa Barat. Sebelumnya aksi pengrusakan dilakukan ratusan bobotoh usai laga terakhir Persib saat menjamu Persis Solo. Dalam laga penutup musim, Persib menang dramatis 3-2. Usai pertandingan, ratusan bobotoh justru masuk ke lapangan dan meluapkan gelar juara yang diraih dengan merusak sejumlah fasilitas. Tiga mobil menabrak rumah warga di Desa Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. 2 diantaranya mobil polisi yang sedang mengejar penyelundup rokok ilegal. Pagar tembok dan beranda rumah warga di Desa Burneh, Kabupaten Bangkalan ini hancur berantakan usai dihantam 3 mobil sekaligus. 2 diantaranya adalah mobil milik patroli Jalan Raya PJR Jatim 8 Suramadu.
Sebelumnya petugas patroli melihat sebuah kendaraan roda 4 melaju mencurigakan dan tidak stabil dari arah utara menuju Surabaya. Saat didekati, pengemudi mobil malah tancap gas sehingga terjadi kejar-kejaran karena diduga membawa barang berbahaya. Saat salah satu mobil patroli berhasil menyalip untuk mengadang, pengemudi mobil pelaku tiba-tiba oleng dan menabrak mobil patroli di depannya. Ketiga kendaraan yang sama-sama dalam kondisi kecepatan tinggi ini pun sama-sama hilang kendali hingga menghantam pagar tembok rumah warga di pinggir jalan dan masuk ke halaman serta beranda rumah tersebut. Dari dalam mobil pelaku ditemukan tumpukan kardus berisi rokok ilegal atau tanpa cukai. Kayak bunyi benturan keras itu agak bunyi. Baru kayak ada benturan keras. Kita keluar belum bisa lihat apa-apa karena debunya. Dari lokasi polisi mengamankan 3 orang termasuk pengemudi ke Mapolres Bangkalan yang semuanya sudah diketahui warga Bangkalan. Sementara insiden ini pun masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Aparat Polresta Bogor Kota menggerebek sebuah pabrik miras oplosan di kawasan Cilebut, Bogor, Sabtu siang. Selain mengamankan 5 orang tersangka, petugas juga menyita berbagai barang bukti berupa 160 drigen miras jenis ciu dan alat produksi. Sat Narkoba Polresta Bogor Kota menggerebek pabrik minuman keras oplosan di kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor. Di pabrik yang sudah beroperasi 2 tahun ini, polisi menemukan 160 drigen miras jenis ciu yang siap diedarkan ke warung di wilayah Bogor. Polisi juga mengamankan 5 tersangka pemilik pabrik miras dan para karyawan. Dari pemeriksaan, keuntungan pabrik miras ini mencapai 6 juta rupiah per harinya. Melakukan penggerebekan pabrik minuman keras oplosan di wilayah kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor. Adapun barang bukti yang disita yaitu berupa kurang lebih 160 jeligen minuman keras. Petugas lalu membawa sejumlah barang bukti dan para tersangka ke Mapolresta Bogor untuk diproses. Sementara para pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan program kami yaitu Pemimpin Rakyat bersama Fazilah Khairunisa. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual murni, alami seperti air mineral yang terjamin alami dan kemurniannya. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa.